Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isa Abdian Musangeni, NPM 234 00004, dan rekan saya Sibel Trisna Putra, NPM 234 00012. baik di sini kami akan melakukan wawancara terkait WID, WAD dan GAD untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Politik Gender dan Demokrasi yang akan kami laksanakan di Jalan Mr. Sartono, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, yang mana hasil dari wawancara ini kami akan menganalisa apakah masyarakat di sana itu terlebih ke condong ke WID, WAD atau GAD. Untuk bagaimana tahu hasil wawancaranya, yuk ikuti kami. Permisi Mas, kami perkenalkan kami dari Universitas Islam Triyadi Surakarta. Untuk pemenuhan tugas kami mohon izin untuk mewawancara Masnya terkait gender. Apakah Masnya bersedia untuk kami wawancara? Jadi untuk pertama, nama Masnya siapa ya? Ihsan apa ya? Berarti Mas Ihsan ya? Iya. Baik Mas, sudah siap ya untuk pertanyaan kami? Untuk pertanyaan pertama, apakah perempuan dilibatkan dalam kegiatan masyarakat serta organisasi publik menurut Mas? Menurutku, pemahaman saya Mas ya, kalau justru perempuan itu diberi ruang khusus, ada ruang umum dan ruang khusus. Misal kita mengambil contoh, ada PKK, ada Posyandu, ada KWT, kelompok wanita tani, itu juga ruang khusus untuk perempuan. Dan di lingkup desa itu di BPD itu kan yang nyalon boleh perempuan, boleh laki-laki, dan ada BPD khusus untuk perempuan. Jadi justru malah perempuan itu ada ruang yang lebih daripada laki-laki dalam berpartisipasi publik. Tapi dalam kenyataannya yang mencalonkan BPD itu tetap yang paling banyak laki-laki, walaupun perempuan itu setara dalam laki-laki. Baik. Dan menurut sepengetahuan Mas, apakah ada di area sini program pemberdayaan perempuan? Ada KWT, ada PKK, ada Posyandu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana saudara atau Masnya memandang peran perempuan entah dalam lingkup keluarga ataupun masyarakat? Menurut saya peran perempuan itu sama pentingnya dengan peran laki-laki, karena perempuan itu apa ya, di dunia industri itu biasanya mereka juga penting, biasanya lowongan buat garment itu kan banyak yang perempuan tuh. Dalam lingkup keluarga, peran perempuan itu justru menjadi peran sentral karena dia tuh sebagai ibu yang mengandung dan merawat, dan bahkan ada yang sambil bekerja juga mencari nafkah. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah perempuan memiliki akses terhadap pendidikan, ekonomi, ataupun pelatihan yang setara dengan laki-laki ya Mas, menurut Mas? Menurut saya udah jelas sangat setara ya, dan saya dapati loh, karena dalam pelatihan pendidikan itu tidak mengenal gender, bahkan ada beberapa sekolah khusus perempuan juga. Jadi perempuan itu ada ruang yang bebas gitu. Perempuan memiliki ruang yang setara dengan laki-laki dalam akses pendidikan, ekonomi, dan aspek banyak lainnya, bahkan di transportasi publik ya. Karena saya pengguna transportasi publik, di bus itu kursi laki-laki itu lebih sedikit daripada kursi perempuan. Laki-laki itu cuma sekitar 5 kalau nggak 6 set, dan perempuan itu banyak sekali setnya gitu kan. Itu bukti bahwa perempuan itu bisa dibilang lebih dihargai daripada laki-laki kalau saya melihat itu dalam publik ya, seperti itu, karena mereka itu mendapatkan hak yang lebih daripada laki-laki. Dan lalu
di dalam keluarga Mas, siapakah yang dominan dalam mengambil keputusan? Yang lebih dominan ya jujur dalam keluarga saya itu lebih dominan perempuan. Karena ibu saya itu kan juga bekerja juga, dan dalam keputusan itu lebih dominan ibu saya karena apa ya? Karena lebih vokal aja menyuarakan dan lebih apa ya? Karena kalau laki-laki itu kan nggak mau ribet ya, jadi ya udahlah kita nurut aja sama perempuan. Oke, baik sedikit belajar dari kami Mas, terima kasih ya. Perkenalkan kami ini kami akan mengulang Mbaknya beberapa pertanyaan terkait gender. Pertama-tama Mbaknya nama siapa? Iya. Itu pertanyaan dari kami. Oke, yang pertama, menurut Mbak nih, apakah perempuan dilibatkan dalam kegiatan masyarakat dan organisasi publik? Organisasi apa? Organisasi publik seperti mungkin PKK. Enggak sih, kalau saya soalnya belum nikah Kak. Kalau saya cuma makan biasa usaha sendiri. Jadi untuk kalau perempuan yang lain mungkin Mbak tahu Mbaknya terlibat nggak dalam masyarakat? Kalau itu kalau buat itu juga bakalan terlibat sih dalam hal kayak gitu. Misal kalau orang desa itu biasanya sih sekali. Baik. Setahu Mbaknya nih, apakah ada program pemberdayaan perempuan di daerah sini? Mungkin ada tapi belum tahu juga Oh sih. iya. Untuk pertanyaan kami selanjutnya, bagaimana Mbaknya memandang peran perempuan dalam ruang untuk keluarga atau masyarakat? Sangat penting buat keluarga sih untuk kebutuhan apalagi buat anaknya untuk tambah mencari nafkah. Apakah perempuan memiliki akses terhadap pendidikan, ekonomi, atau pelatihan yang setara dengan laki-laki? Wajib sih Kak, soalnya penting banget buat perempuan apalagi yang apa namanya dia punya bisnis sendiri, punya banyak ilmu juga dari luar. Jadi menurut Mbaknya sudah setara Bu? Iya. Sudah. Dan untuk pertanyaan terakhir, di dalam keluarga Mbaknya, yang paling dominan mengambil keputusan itu laki-laki atau perempuan? Semuanya dari orang tua, dari diri sendiri juga. Jadi seperti rambutan gitu. Iya. Jadi Mbak, segitu aja ya Mbak. Pertanyaan pertama, apakah di daerah Masnya perempuan itu dilibatkan dalam kegiatan masyarakat misal PKK atau ada arisan atau organisasi lainnya? Iya. Ibu-ibu biasanya, ibu rumah tangga semua PKK arisan ada kegiatan itu semua. Yang punya anak kecil mau posyandu gitu. Terus apakah di daerah Masnya ada program pemberdayaan perempuan atau ibu-ibu? Oh, saya kurang tahu ya. Ada nggak ya? Misal pelatihan atau apa? Kayaknya belum ada. Belum ada. Nah, PKK itu PKK itu Iya. Terus pertanyaan kedua, bagaimana Masnya memandang peran perempuan dalam lingkup keluarga atau masyarakat? perempuan sebagai sosok yang penting dari anak ya, dari pola titik paling utama dari keluarga itu biasanya dari ibu atau perempuan itu yang mendasari itu jadi sebagai apa namanya tumpuan pertama. Terus apakah perempuan di daerah Masnya memiliki akses pada pendidikan, ekonomi, dan pelatihan yang setara dengan laki-laki? Ada sih, ini kan ada ya. Di dalam
dalam PKK pukulan itu nanti pasti ada. Dan siapakah yang dominan dalam mengambil keputusan di dalam keluarga? Biasanya dulu ya kita, kalau untuk masalah pendidikan sendiri ya, biasanya pendidikan kalau saya biasanya istri. Ya kadang-kadang untuk masalah yang lain kita selalu saya